Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apakah hari ini hadir semua? Baik, anak-anak yang Bapak sayangi dan tentunya semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Bapak nih kembali bertanya, sudah sarapan nggak dari rumahnya masing-masing? Sudah. Mandi dulu sebelum berangkat ke sekolah? Mandi. Sholat subuh dulu? Sholat. Alhamdulillah. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan memeriksa dulu kerapihan kalian semua. Bapak akan periksa satu persatu. Mari ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana dengan menyanyikan lagu ini kita salah satunya menghargai jasa para pahlawan. Salah satu cara menghargainya diantaranya kita dengan yang pertama selalu rajin belajar. Yang kedua, untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut agar menaikkan semangat kita, semangat nasionalisme kita, salah satunya kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Belum ke materi pembelajaran, kita akan berdoa. Semuanya ya, silakan Anak Dayasti. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak yang Bapak sayangi, masih ingat gak pertemuan sebelumnya kita membahas dan mempelajari apa? Coba ingat? Angkat tangan yang masih ingat. Iya, banyak yang masih ingat. Oke, Bapak akan bertanya ke yang paling depan aja, duduknya Ananda Acep. Minggu sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Betul nggak? Minggu kemarin kita mempelajari huruf hijaiyah. Alhamdulillah, berarti anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari Quran surat An-Nas. Kaitannya dengan huruf hijaiyah, kalau minggu sebelumnya kita hanya mempelajari huruf hijaiyah, mulai dari huruf alif sampai huruf iya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian huruf-huruf tersebut dalam bentuk surat, yaitu surat An-Nas. Sebagai siswa rahmatan lil alamin, satu huruf yang kita baca, maka itu Allah akan menggantinya dengan 10 kebaikan. Contoh, huruf alif, berarti Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Ada yang tahu nggak surat An-Nas itu surat yang nomor keberapa? Ada yang tahu tidak? Anak Dayasti, surat yang berapa? Iya, betul. Berikan tepuk tangan.
surat yang nomor 140. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan kita mempelajari Quran surat Anas diantaranya, yang pertama, Ananda sekalian itu bisa membaca surat Anas dengan tartil dan benar sesuai tajwid. Itu tujuan yang pertama, bisa membaca surat Anas dengan benar. Yang kedua, Ananda sekalian bisa untuk memberikan sebuah simpulan atau makna dari Quran surat Anas. Sekarang Bapak minta semua anak-anak yang Bapak banggakan keluarkan buku catatan dan buku modul ajarnya. Di samping kalian melihat modul ajar yang ada di buku materi kalian masing-masing, sebelumnya di sini Bapak akan memutar sebuah video terlebih dahulu. Silakan anak-anakku sekalian untuk memperhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Setelah kita melihat tayangan video yang Bapak tayangkan tadi, silakan untuk menyimpulkan apa yang bisa kalian dapatkan setelah kalian melihat tayangan video tersebut. Ini tugasnya secara berkelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya, dicatat nama anggota perkelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Siap? Baik. Ini untuk kelompok. Sudah selesai belum? Sudah. Sekarang saja kalian mempresentasikan apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video yang tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1 siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikan? Oke, Ananda Ali akan mempresentasikan dari kelompok 1. Kelompok yang lain silakan dengar. Silakan Ananda Ali. Kami surat Anas yaitu surat yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang wajib disembah dan dimintai perlindungan oleh manusia dari godaan jin, setan dan sesama manusia. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang dilakukan oleh Ananda Ali. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa yang akan mempresentasikan? Siap, Ananda Isti, silakan presentasikan. Untuk meningkatkan dan menaikkan semangat kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bisa dicoba? Bisa, otomatis bisa. Inilah surat Al-Habib dalam Al-Quran harus baca. Surah Anas artinya manusia, 6 ayatnya Madaniyah. Setiap hari selalu baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Dalam Quran surat Anas ini memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita semua bahwa kita itu sebagai manusia merupakan makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang lemah, kita membutuhkan perlindungan. Sedangkan tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa kita sembah, tidak ada sesuatu apapun yang patut kita sembah, kita mintai pertolongan, kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sayang, setelah kita membahas tentang penjelasan dan makna Quran surat An-Nas, di sini ada yang harus kalian kerjakan. Di mana tes ini Bapak berikan kepada kalian untuk kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan, akan diperiksa hari ini juga. Siap? Baik, Bapak akan ambil langsung ke tiap meja kalian masing-masing. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, pekerjaan kalian sudah Bapak berikan semuanya, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Bapak bagikan kembali jawaban kalian ya. Setelah kita melewati pembelajaran hari ini, untuk selanjutnya silakan kalian refleksikan kegiatan kita pada hari ini agar menjadi rujukan kita untuk pembelajaran yang akan datang. Silakan. Kemudian buku refleksinya dikumpulkan sekarang juga. Bapak kasih waktu 5 menit. Baik. Setelah 5 menit berlalu, buku refleksi kalian nanti dikumpulkan agar menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua minggu yang akan datang. Pembelajaran seperti apa yang kita harapkan agar pembelajaran kita semakin berhasil. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, jangan lupa pelajaran hari ini di rumah dipelajari kembali. Kalian jangan berpuas diri cukup belajar di sekolah, tapi lanjutkan kembali pelajaran kalian itu di rumah. Selanjutnya, sebelum pelajaran minggu yang akan datang, di samping Bapak akan mengetes Quran surat An-Nas, kita pun akan kembali mempelajari surat-surat pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq. Nah, di samping mempelajari surat An-Nas, kalian pun bisa sambil mempelajari Quran surat Al-Falaq agar minggu depan sudah ada pemahaman dan pembelajarannya bisa terasa mudah seperti pada hari ini. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada zat apapun yang patut kita minta perlindungan, kita mohon pertolongan, itu hanyalah Allah. Tugasnya yang pertama harus menghafal Quran surat An-Nas. Yang kedua, kerjakan tugas kalian yang telah Bapak buat dalam bentuk Google Form, yang linknya nanti Bapak share di grup WA. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Siap semua? Siap. Baik. Untuk pelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa, silakan Ananda sekalian bereskan dan rapikan alat tulisnya. Masukkan kembali ke dalam tas. Kepada Ananda Yasmin, silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa setelah belajar. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak yang Bapak sayangi, setelah kita berdoa, Bapak cukupkan materi pelajaran Bapak pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Pesan Bapak, jangan lupa pelajari kembali di rumah. Semangat. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.